Selamat siang untuk para judges, instruktur, serta teman-teman batch 10 Bootcamp Data Science. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan panel project kami dengan judul Produk Input Automation. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan tentang panel project, saya ingin memperkenalkan anggota tim panel project ini. Terdiri dari Muhammad Farhan Zahirsyah, Gedeon Dijaniswara, Julia Putra David, dan saya pribadi Pramudia Adi Nugraha. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam pembahasan mengenai proyek ini. Apa tujuan dari proyek ini? Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat user lebih mudah dalam melakukan penginputan produk baru ke dalam katalog toko mereka. Kami mengambil judul proyek ini berdasarkan keresahan yang dialami oleh beberapa pelaku usaha. Keresahan yang dialami oleh mereka diantaranya, saat melakukan input produk, mereka membutuhkan waktu yang lama karena harus melengkapi deskripsi serta informasi-informasi yang diperlukan. Selain itu, karena terlalu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses input produk tadi, sehingga dibutuhkan SDM yang banyak, yang dapat berpengaruh terhadap pengeluaran perusahaan atau pelaku usaha tersebut untuk membayar pegawai. Maka, proyek kami ini memiliki goals diantaranya, mempersingkat waktu pekerjaan, SDM yang dibutuhkan tidak harus banyak, karena beberapa pekerjaan sudah dilakukan oleh program. Karena jumlah SDM berkurang, maka biaya yang harus dikeluarkan pun akan berkurang. Membantu mengurangi beban tugas yang dikerjakan oleh SDM, memberikan fitur yang sesuai untuk produk yang sudah diinputkan, dan dapat memberikan prediksi harga, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk melakukan research harga. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ondi. Pada proyek ini, yang kami kerjakan adalah program yang kami buat dapat menerima inputan berupa gambar pakaian, dan akan memberikan output berupa prediksi harga serta rekomendasi input informasi produk. Berikutnya adalah target consumer. Proyek ini memiliki target consumer untuk e-commerce, UMKM, dan retail bisnis. Berikutnya adalah application flow. Yang pertama, input image, yaitu input foto pakaian. Kedua, image proses. Gambar yang diinputkan akan diproses dengan mencari kesamaan berdasarkan gambar dan kosinus dari dataset. Yang ketiga, output dari proses kedua adalah prediksi feature. Keempat, fitur dari proses yang ketiga digunakan kembali sebagai input untuk memprediksi harga. Yang kelima, price modeling akan diproses menggunakan machine learning. Dan yang terakhir adalah prediksi harga yang sebagai output. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan. Ini adalah screenshot dari aplikasi Deployment Product Input Automation. Kita dapat mengevaluasi aplikasi ini dengan cara melihat dari feedback administrator. Apabila feedback dari administrator menyatakan bahwa dia tidak memerlukan edit inputan yang banyak, maka model telah berhasil mencapai tujuannya. Sedangkan apabila administrator menyatakan bahwa dia masih perlu memerlukan edit berlebih, maka model masih memerlukan dataset yang sesuai agar dapat beradaptasi dengan produk e-commerce tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan demonstrasi aplikasi produk input automation. Ini adalah tampilan dari deployment produk input automation. User hanya perlu mengupload foto ke aplikasi. Pertama-tama, kita browse files dan pilih image, kemudian open. Model akan melakukan multi-label classification dari image untuk mendapatkan tag produk. Setelah mendapatkan tag produk, model akan melihat similarity dari tag tersebut dengan tag seluruh produk yang ada sebelumnya dan mengambil similarity yang paling tinggi, kemudian menjadi rekomendasi dari semua informasi yang akan diinput oleh model. Selanjutnya, model akan memprediksi rekomendasi harga untuk produk tersebut dari penginputan informasi sebelumnya. Dari sini, admin bisa melakukan penyesuaian informasi apabila perlu, kemudian melakukan submit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Julio. Selanjutnya mengenai limitasi atau batasan-batasan yang ada dalam proyek ini. Model kami saat ini hanya berfungsi untuk pakaian wanita dan belum bisa untuk mendeteksi aksesoris seperti perhiasan, jam tangan, topi, dan aksesoris lainnya.
Kemudian mengenai improvement-nya, kami akan melakukan beberapa possible improvement yang dapat dilakukan ke depannya. Mengenai dataset, kami ingin menambah dataset tidak hanya pakaian wanita, tetapi juga pakaian pria, anak-anak, dan mungkin juga berbagai macam aksesoris, sehingga modelnya dapat digunakan secara luas. Terkait dengan feature, kami juga ingin menambah feature yang lebih relevan untuk menjadi input variabel. Juga untuk modelnya, kami ingin mencoba untuk menggunakan neural network yang digunakan dengan dataset yang akan diperluas. Kemudian untuk user interface dan user experience, kami ingin mempercantik tampilan dari layout website yang digunakan agar mempermudah user dalam menggunakan aplikasi kami. Kemudian ini adalah QR code untuk menuju ke profil LinkedIn kami. Dan sekian presentasi dari grup 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.